Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang komponen instrumen. Saya Hidayatul Ulfa sebagai moderator dan teman saya Rahmadina bersama Fauziah sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan atau jarak jauh. Biasa juga kita sebut dengan belajar di rumah. Kemajuan teknologi digital sangat membantu pembelajaran ketika harus dilakukan secara daring saat seperti sekarang ini. Tapi bagaimana melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran ketika proses belajar mengajar harus dilakukan dengan jarak jauh? Sistem pembelajaran jarak jauh memang tidak seefektif dengan sistem tatap muka, apalagi di tengah kondisi darurat seperti saat ini. Banyak halnya yang perlu disiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Misalnya, infrastruktur seperti jaringan internet yang memadai untuk masalah ini, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah bekerja sama dengan swasta yang dituntut untuk benar-benar memastikan fasilitas jaringan sudah tersedia dengan baik. Pendidik harus melakukan inovasi dalam pembelajaran, diantaranya dengan memanfaatkan teknologi dan pembelajaran. Semenjak pembelajaran diberlakukan di rumah, sebagian pendidik melakukan pembelajaran melalui media online seperti WA, Zoom, Google Form, dan lain-lainnya. Inovasi dalam pendidikan akan ada juga berbagai cara yang dapat dilakukan pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada peserta didik. Salah satunya dengan menggunakan e-learning. Di e-learning tersebut, pendidik dapat mengirimkan silabus, materi, dan tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Lalu peserta didik akan mengakses melalui e-learning tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmadina. Kepada Saudari Rahmadina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya Rahmadina akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki tujuan yaitunya untuk memberikan layanan pendidikan atau pembelajaran yang bermutu dalam jaringan yang bersifat luas, terbuka, dan juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pembelajaran daring ini, peserta didik juga dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidik untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih memuaskan. Selain itu, pembelajaran daring juga memiliki tujuan utama yaitu untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, dengan adanya tujuan tersebut, terdapatnya hambatan yang ditemui dalam pembelajaran daring, yaitunya akses internet dan juga penggunaan teknologi. Nah, fasilitas teknologi seperti penggunaan laptop dan juga handphone yang kurang memadai. Kemudian, dengan menggunakan teknologi seperti handphone dan laptop dalam mengerjakan tugas dalam jangka waktu lama akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan mata anak. Nah, pembelajaran daring ini juga harus memiliki jaringan internet atau akses internet. Koneksi jaringan internet ini menjadi salah satu gangguan bagi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses jaringan internet. Apalagi siswa yang tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil dan tertinggal. Meskipun ada di antara mereka yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan tersebut tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut tidak terlaksana secara optimal. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rahmadina. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fauziah. Kepada Saudari Fauziah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Fauziah akan melanjutkan materi tentang pembelajaran Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas adalah suatu alat pembelajaran yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan sistem daring. Sehingga dalam pemberian tugas dan interaksi pengirimannya juga tertara di dalamnya. Dengan adanya alat ini, peserta didik dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati batas waktu pengumpulan di laman tugas yang sudah disediakan pendidik. Pendidik juga dapat melihat siapa yang sudah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan siapa yang terlambat dalam pengumpulan tugas. Komponen-komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran itu harus ditingkatkan.
Pertama, yang terpenting adalah jaringan internet yang lancar. Yang kedua, aplikasi yang digunakan itu harus ada. Yang ketiga, interaksi antara pendidik dan peserta didik. Keberhasilan pendidik dalam melakukan pembelajaran adalah kemampuan pendidik dalam berinovasi dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metodenya. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang pendidik untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara online saat ini saja di lingkungan saya. Saat belajar online, terkadang ada saja gangguan dalam internet. Jadi kita sebagai siswa harus pandai mencari jaringan yang bagus atau ke tempat wifi yang pokoknya yang ada jaringan internetnya agar pembelajaran kita lancar dan tidak terganggu. Jadi kita sebagai peserta didik harus pandai dan standby dalam perkuliahan daring ini. Kita harus memiliki fasilitas seperti handphone atau internet yang lancar agar tidak terhambatnya proses pembelajaran pada saat daring. Manfaat Google Classroom itu yang pertama adalah kelas dapat disiapkan dengan mudah, pengajar dapat menyiapkan kelas dan mengundang siswa ke dalam room yang sudah disediakan. Yang kedua, menghemat waktu. Pengajar dapat membuat kelas, memberikan tugas, berkomunikasi, dan melakukan pengelolaan di suatu tempat. Yang ketiga, penyempurnaan komunikasi dan masukan. Pendidik dapat mengirim pengumuman dan memulai diskusi kita secara langsung. Pendidik juga dapat melihat siapa saja yang tepat pada waktu pengiriman tugas tersebut. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fauzia. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.